Kapolres Pring Sewu AKBP Yunus Saputra. Himbauan ini untuk Anda yang bukan wartawan dan mengaku-ngaku sebagai wartawan. Jika Anda masih melakukan intimidasi terhadap kepala dinas, kepala PON, kepala sekolah dan kepala puskesmas di wilayah saya, dengan dalih Anda punya data penyalahgunaan anggaran untuk dipublikasikan pada media Anda yang tidak ada yang baca itu, yang tidak terverifikasi di Dewan Pers itu, bahkan dengan ancaman akan melakukan audit segala yang bukan kewenangan Anda itu, Anda akan berhadapan dengan kami, Polres Pring Sewu. Presiden Prabowo hendak melindungi anggaran negara dari kebocoran. Malah justru Anda yang memaksa membocori anggaran negara untuk perut Anda sendiri. Anggaran ini untuk membangun negara, untuk menyejahterakan masyarakat banyak, bukan untuk memperturutkan kekejian Anda. Ini adalah peringatan terakhir. Segera keluar dari wilayah saya. Jika tidak, kami akan tindak tegas. Dan bertobatlah, maka Tuhan akan mengampuni kalian. Uang itu tidak akan membuat kalian kaya. Justru karma buruknya akan menurun ke anak cucu kalian. Selesai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Rahmanta Yusri, pemimpin redaksi lensafakta.com, Lensa Group, Wakil Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Bandung, penulis dan juga sebagai pemerhati dunia jurnalistik. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat kepada Kapolres Pring Sewu AKBP Muhammad Yunus Saputra. Respect buat Bapak, salam hormat dari saya. Jadi begini Bapak, menanggapi video Bapak yang barusan, mungkin dalam cuplikan yang sebelum ini, yang mana singkatnya saya menangkap sebagai bahwasanya Bapak tidak memperkenankan oknum-oknum wartawan, bukan oknum sebetulnya Bapak menyebut di sana ya, wartawan-wartawan yang tidak terdaftar, yang mengaku-ngaku wartawan, yang mana suka mengintimidasi kepala dinas dan mungkin ASN atau pejabat-pejabat pemerintah. Jadi sebahagian mungkin ada benarnya dalam bahasa yang Bapak sampaikan, tapi tidak sepenuhnya kami sebagai jurnalis membenarkan apa yang Bapak sampaikan tersebut. Kenapa demikian? Satu, yang perlu Bapak ketahui adalah bahwasanya keabsahan seorang wartawan itu bukan dianggap atau bukan dilihat dari terdaftar medianya atau tidaknya media tersebut di Dewan Pers. Dewan Pers sendiri pernah membual Bapak dalam siaran pers nomor 7 tahun 2023 bahwasanya perusahaan pers itu tidak wajib terdata di Dewan Pers asal menjalankan kode etik jurnalistik dengan benar, lalu mengerti dengan Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99 ya. Jadi ketika Bapak menganggap bahwasanya wartawan tersebut tidak terverifikasi di Dewan Pers atau medianya tidak dilihat orang, kami rasa ini satu bahasa yang sedikit mengecilkan profesi jurnalis. Lalu bagaimana Pak? Ada ribuan wartawan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu wartawan. Ada ribuan wartawan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu wartawan, yang mana wartawan-wartawan tersebut tidak terverifikasi di Dewan Pers. Mungkin dengan satu dan lain hal kendala, mereka tidak sempat UKW atau medianya mungkin tidak terdaftar, tetapi mereka menjalankan tugas jurnalistik dengan benar sesuai dengan undang-undang. Tapi sayangnya mereka tidak memiliki keabsahan yang Bapak maksud itu adalah keabsahan dari Dewan Pers ya. Nah, itu bagaimana? Bapak nggak menganggap mereka itu sebagai wartawan? Ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang, para insan pers yang berada dalam satu media atau satu organisasi profesi, apakah mereka tidak dianggap sebagai wartawan? Saya pernah membuat sebuah kalau dikatakan podcast ya, yang mana memang saya upload di YouTube dan memang nggak banyak orang yang lihat. Benar kata Bapak, mungkin nggak sebagian media itu tidak banyak menarik minat seseorang gitu. Yang mana situ saya buat bahwasanya polemik, judulnya ya, polemik UKW dan Dewan Pers. Di sana saya mengupas tuntas terkait masalah UKW, terkait masalah Dewan Pers, yang mana ada kepentingan oknum-oknum tertentu di sana. Saya mengatakan di sana bahwasanya kalaulah keabsahan seorang jurnalis itu dinilai dari UKW atau SKW-nya atau dari terdaftarnya medianya di Dewan Pers, maka itu sama saja dengan mengkhianati Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Jadi begitu Bapak yang terhormat, saya tidak memungkiri bahwasanya banyak oknum-oknum wartawan yang melakukan pemerasan dan mengenyangkan perut sendiri sebagaimana yang Bapak sampaikan. Saya tidak mengatakan bukan termasuk saya, bisa jadi termasuk saya gitu. Tapi yang jadi kami sesalkan adalah Bapak menyatakan di sana angkat kaki, atau kalau saya tidak salah dengan bahasa seperti itu, dari wilayah saya wartawan-wartawan yang mengaku-ngaku sebagai wartawan. Jadi yang mengaku-ngaku itu seperti apa Pak? Sama sebagaimana Bapak di Polri, bahwasanya Bapak di Polri juga ada oknum-oknum Polri. Bahkan mungkin oknum tersebut bukan 1-2 Pak, banyak gitu. Kami jurnalis adalah independen. Kami tidak digaji oleh negara. Kami tidak digaji oleh negara. Saya garis bawah itu Bapak. Beda dengan anggota Polri yang memang digaji oleh negara. Tugasnya wartawan adalah untuk menyoroti justru kinerja-kinerja pemerintahan sebagai social control. Seperti itu Bapak ya. Jadi izin Bapak, mungkin terkait masalah undang-undang dan hukum Bapak lebih paham daripada kami. Bapak adalah orang yang memiliki jabatan, Bapak orang terpelajar dan orang pintar. Tapi tidak sepatutnya ketika Bapak menyatakan bahwasanya wartawan itu wartawan yang mengaku-ngaku wartawan yang mengaku-ngaku wartawan itu seperti apa Bapak? Saya pengen tahu wartawan yang mengaku-ngaku seperti wartawan. Apakah wartawan yang sudah dengan keabsahan organisasi sebelah itu diakui sebagai wartawan? Organisasinya saya nggak sebutin. Organisasi yang kita kenal, organisasi besar yang selama ini digadang-gadang sebagai organisasi kesayangan dari Dewan Pers. Tahu-tahu korupsi uang UKW Bapak. Dan untuk Bapak tahu, organisasi tersebut juga sudah dicabut izinnya.
Ya Pak, organisasi yang digadang-gadang adalah organisasi profesional. Jadi begini Pak, banyak hal yang mengakibatkan atau yang menyebabkan rekan-rekan di luar sana itu yang memiliki potensi dalam dunia jurnalistik, memiliki skill dalam dunia jurnalistik, namun memiliki keterbatasan dalam biaya, akses ataupun relasi untuk melakukan UKW. Banyak yang seperti itu Pak. Tapi mereka belajar secara otodidak di lapangan, namun mereka memahami undang-undang pers. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 memahami 11 kode etik yang ada di dalamnya, begitu. Jadi tidak asal-asalan sebagai wartawan. Memang banyak Pak, banyak wartawan-wartawan yang bertingkah ala-ala preman, nyandang KTA, terus datang ke instansi hanya untuk memeras. Tapi tidak semua wartawan yang tidak terverifikasi itu adalah seperti itu Pak. Petantang-petenteng kesana kesini, enggak Pak. Banyak dari mereka yang mengerti dan tahu akan aturan. Saya mungkin termasuk orang yang Bapak katakan medianya nggak dilihat banyak orang atau apalah itu, terserah. Tapi alhamdulillah dengan media yang tidak dibanyak orang lihat ini Pak, banyak pengaruh-pengaruh yang kami buat di dalam dunia kepemerintahan Pak. Termasuk salah satunya andil-andil kami dalam membuat tulisan-tulisan saya khususnya kepada pemerintahan, kepada Dewan Pers sendiri pernah saya protes. Bapak mungkin bisa lihat karya tulis saya di sini, nanti mungkin akan tayang di sini. Ada mungkin banyak karya tulis saya yang justru memprotes kebijakan Dewan Pers, memprotes organisasi-organisasi besar yang selama ini digadang-gadang yang dikuasai oleh organisasi tersebut, yang mana UKW-nya semua apapun, dan mereka dapat anggaran dari pemerintah Pak. Kami tidak. Kami organisasi profesi juga. Saya juga tergabung dalam organisasi profesi. Organisasi kami IWO Indonesia, Ikatan Wartawan Online Indonesia. Tapi kami tidak menerima gaji atau anggaran dari negara. Jadi seperti itu Bapak. Mohon izin Bapak, mungkin lebih selektif lagi, Bapak lebih paham tentunya tentang masalah aturan dan undang-undang. Jadi tidak semua wartawan yang tidak terverifikasi itu adalah wartawan abal-abal Bapak. Saya bukan siapa-siapa Bapak. Saya hanya seorang jurnalis biasa yang mana kata Bapak medianya tidak terkenal, tidak dilihat banyak orang. Tapi dengan media yang tidak banyak dilihat orang ini, banyak hal yang sudah saya lakukan, terutama dengan karya-karya tulis yang sudah saya buat. Banyak pengaruh-pengaruh saya sedikit banyaknya kepada pemerintahan, bahkan kepada Dewan Pers itu sendiri. Bapak boleh lihat mungkin di narasi saya atau di web saya yang nggak banyak dilihat orang, ya web abal-abal lah menurut Bapak ya. Saya pernah membuat artikel dengan judul Polemik UKW, Dosa UKW dan Syahwat Dewan Pers, siapa yang mesti disalahkan. Di sana saya membahas tuntas bahwasanya UKW dan Dewan Pers dan organisasi tertentu yang dianggap anak emasnya Dewan Pers itu adalah sebuah kepentingan. Kata siapa? Kata saya Pak. Karena saya juga sebagai pemerhati jurnalistik, saya mengikuti Pak. Bukan hanya sekadar saya membaca dari Google. Saya tahu, saya turun ke lapangan, saya pernah berhadapan dengan Dewan Pers langsung seperti itu. Secara tidak langsung, efeknya adalah kepala dinas, penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan ataupun pegawai negeri itu secara tidak langsung mendapatkan angin segar dari statement yang Bapak buat. Kita nggak bisa pungkiri Pak, kepala dinas itu nggak semuanya bersih sebagaimana yang Bapak sampaikan. Betul, ada instansi-instansi yang berwenang untuk melakukan audit atau audiens atau apapun lah yang Bapak sebut itu untuk memeriksa kepala dinas atau dinas-dinas yang terkait. Memang betul Pak. Tapi terus Bapak dengan begitu mengesampingkan tugas sosial kontrol kah? Atau seperti apa? Dengan dalih perusahaannya harus terdaftar di Dewan Pers dulu. Atau dengan dalih mungkin maaf Bapak, dengan dalih orangnya atau wartawannya harus KW dulu. Atau pengikut dari media tersebut harus banyak dulu. Atau seperti apa Pak? Mohon izin Bapak kalau boleh dengan segala kerendahan hati, saya pengen tahu menurut Bapak wartawan yang sesuai spesifikasi dari Bapak itu seperti apa? Apakah wartawan dari organisasi sebelah yang terkesan profesional, besar, megah, tertua, tapi ujung-ujungnya korupsi dana UKW Pak? Dana UKW-nya nggak sedikit loh Pak yang dikorupsi, sekian miliar. Dana yang seharusnya dipakai untuk UKW, uji kompetensi wartawan seluruh Indonesia, dikorupsi oleh oknum juga nih Pak. Tapi sayangnya oknumnya ketua umumnya. What? Dan organisasi tersebut sudah dicabut loh Pak izinnya. Dari Dewan Pers juga dicabut. Jadi begini Pak, kami memahami bahwasanya Dewan Pers itu adalah kiblat dari para insan pers. Tapi tidak serta-merta apa yang dikeluarkan oleh Dewan Pers itu sendiri menjadi sempurna. Karena jujur, saya banyak membuat karya tulis yang justru memprotes kebijakan-kebijakan dari Dewan Pers itu sendiri. Yang mana kebijakannya, maaf bahasa kasar saya, mencela-mencele Pak. Mencela-mencele. Gitu. Banyak juga narasi-narasi atau karya tulis yang saya buat yang mana saya menjabarkan di sana terkait polemik tentang UKW dan polemik tentang pendataan media di Dewan Pers. Sebagaimana yang saya katakan tadi Pak, Dewan Pers aja pernah membual dalam siaran pers nomor 7 tahun 2023 Pak. Dewan Pers sendiri mengatakan perusahaan media tersebut tidak perlu terdaftar di Dewan Pers asal menjalankan tugas jurnalistik sesuai undang-undang dan mengerti akan dengan kode etik jurnalistik Pak. Seperti itu. Itu Dewan Pers yang ngomong Pak, bukan kata saya loh. Saya bukan sok pintar, bukan sok tahu, tapi saya hanya mencoba meluruskan apa yang Bapak sampaikan. Terus kalaulah wartawan dalam tanda kutip ya Pak, wartawan yang menurut perspektif Bapak itu adalah seorang wartawan itu dilihat dari banyaknya viewers dari medianya, maka artis-artis lebih cocok jadi wartawan dong Pak. Banyak viewersnya. Tapi bukan karena mereka mengerti dengan dunia jurnalistik. Menurut saya sih perkataan Bapak itu lebih kepada mengecilkan rekan-rekan wartawan yang mungkin belum UKW, belum diberikan kesempatan untuk UKW, atau mungkin medianya tidak terkenal. Media mungkin menurut perspektif Bapak media abal-abal, media kecil yang dengan modal kecil lah, mungkin nggak sebesar media Bapak yang punya di Polres, punya media humas yang mungkinnya besar.
Padahal kasihan loh Bapak, banyak loh, saya tahu pasti banyak rekan-rekan di lapangan yang mungkin tergabung dalam sebuah media kecil yang tidak banyak viewersnya, yang belum terverifikasi di media atau di Dewan Pers, itu punya potensi yang luar biasa loh Pak di dunia jurnalistik gitu. Bahkan dia lebih tahu undang-undang pers dibanding orang-orang yang katanya udah UKW di organisasi yang wah gitu Pak, organisasi anak emasnya Dewan Pers. Katanya udah UKW tapi ditanya undang-undang pers nggak ngerti. Ada orangnya? Ada Pak, banyak gitu. UKW karena apa? Karena ada duitnya, jadi bisa ngikut UKW. UKW bayar loh Pak, kan duitnya udah dikorupsi. Semoga masukan ini menjadi koreksi kembali buat Bapak. Ya Bapak mungkin punya wewenang di wilayah Bapak, wilayah hukum Bapak, ya silahkan. Tapi alhamdulillah kami di sini Pak, khususnya Jawa Barat, saya di Jawa Barat Bapak, saya di Jawa Barat itu bersinergi dengan baik dengan polisian. Tapi ketika ada yang memang patut kami kritik dan kami sorot, ya kami sorot. Kami profesional dalam menyoroti hal tersebut. Ada data, ada bukti, ada fakta, ya kami publikasikan sebagaimana kode etik yang ada. Kami berikan hak jawab, hak koreksi dulu kepada objek atau subjek tersebut. Setelah itu baru kami terbitkan. Profesional seperti biasa Pak gitu. Tapi tidak terlepas dengan apa yang Bapak sampaikan. Mungkin ada yang mengenyangkan perut sendiri, ada yang inilah itulah, banyak Pak. Saya juga tidak mengatakan saya bersih begitu, enggak Pak. Mungkin bisa jadi saya bagian dari itu, mungkin ya Bapak gitu. Jadi gimana Bapak menilai wartawan itu seperti apa? Abal-abal menurut versi Bapak itu seperti apa? Harus UKW dulu kah? Harus terdaftar di medianya di Dewan Pers dulu kah? Atau seperti apa? Jadi mungkin begitu masukan dari saya. Salam hormat dari saya, salam satu pena Bapak. Salam kepada rekan-rekan Polri juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.